Wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman Islam, nikmat hidayah, nikmat sehat, sehingga dengan semuanya kita bisa bertemu lagi di majelis yang dimuliakan olehnya ini. Kita berada di majelisnya yang mulia dan Dia yang memuliakan. Mudah-mudahan menjadi asbab bahwa kita yang menghadiri juga mulia di sisinya. Cuma itu, bukan cuma sekedar mulia, tapi juga kita memperoleh banyak informasi yang berorientasi kepada kalamnya, kepada Al-Quran. Itu yang jauh lebih penting, sehingga kita memang benar-benar mendengar nasihat Nabi saat di Jabal Rahmah. Apa kata beliau? Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat, baik di dunia maupun di akhirat, ketika kalian berpegang kepada keduanya. Usaha belajar kita tak lain dan tak bukan dalam rangka terus mencengkram, memperkuat pegangan gitu kurang lebih. Baik secara global maupun secara rinci. Secara global insya Allah nggak goyah lagi iman kita. Tapi kemudian pegangan terhadap Al-Quran secara global kita mulai merinci agar pegangan itu menjadi kuat. Saat ada goncangan kiamat, itu makna pegangan. Kita tidak terasa goncang. Kiamat bukan dalam artian hakikinya saja, tetapi juga ketika ada kebimbangan dalam hidup ini, kan itu kiamat juga. Karena berpegang dan berpedoman kepada Al-Quran, kita aman, kita tenang. Tenang bahasa Al-Qurannya ya sakinah. Kata itu yang dipakai oleh Allah ketika menyuruh Adam dan Hawa untuk masuk surga. Uskun anta, bukan udkhul. Yang sering saya katakan, substansi surga adalah sakinah. Kalau sampai pada titik sepakat bahwa substansi surga adalah sakinah, ya kita nggak usah nunggu surga yang di akhirat. Ketenangan di dunia ini juga itu adalah surga. Apalagi kalau di belakang rumah ada pohon durian, tenang apa enggak? Tuh, udah tenang lah, tenang sama durian kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Slide-nya bisa ditampakkan, Pak Jamal, biar judul Zoom kita pada pertemuan kelima ini yaitu keluarnya berita atau khobar dari tuntutan kenyataan. Nah ini dulu nih pelan-pelan dipahami. Tuntutan. Jadi kalau dibacanya khurujul khobar an muqtado. Muqtado zahir. Itu iktado yaktadi iktidoan fahuwa muqtadin wadzaka muqtadon. Muqtadon isim maf'ul. Isim maf'ul bimakna masdar. Bisa juga isim masdar bimakna isim maf'ul. Masdarnya masdar mimi. Do. Masdar mimi namanya muqtado. Kalau diganti dengan masdar biasa iqtido. Gitu. Tuntutan berita, keluarnya berita dari tuntutan kenyataan.
Nah ini kita pahami dulu. Tuntutan haus itu apa? Minum. Ketika haus kita minum, itu mah nggak keluar. Pekerjaan minum nggak keluar dari tuntutan kenyataan. Kalau lapar, tuh tuntutan lapar apa? Makan. Ya, itu namanya sesuai. Berita-berita yang sebelumnya itu sesuai dengan tuntutan kenyataan. Tapi kalau ilustrasinya haus. Haus merupakan tuntutan kenyataan. Yaitu dari apa? Dari minum. Lagi haus bukan malah minum. Lagi haus ngerokok umpamanya. Itu namanya keluar. Pekerjaan ngerokok keluar dari tuntutan kenyataan. Paham insya Allah. Dalam konteks bahasa, kalau yang keluar dari tuntutan kenyataan itu menunjukkan bahasa lebih tinggi. Kalau semakin tinggi bahasa teknisnya baligh. Baligh tuh. Nah di Al-Qur'an dijumpanya kayak gitu. Kalau nggak dipaham, salah paham. Salah paham. Sehingga ada ayat-ayat Al-Quran yang harus dipahami secara balaghi agar proporsional. Dan kalau tidak, maka jadi salah paham. Itu pentingnya balaghah. Allah bilang kepada Nabi, ketika luar biasa susahnya mengajak bangsa Arab, umat, untuk berla ilaha illallah. Bukan nggak didengar, malah ditolak, dicemoohkan, dinistakan, kalau perlu Nabi. Gambarkan itu. Kayak apa suasana kebatinan Nabi. Akhirnya Allah datang. Diceritakan dalam Al-Qur'annya, lalu dia berfirman, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tuh coba itu. Artinya sama aja mereka itu. Diberi peringatan atau tidak, mereka tidak iman. Tuh kalau dipahami apa adanya, udah nggak usah dakwah. Orang yang bilang sama adalah Allah. Kalau Allah udah bilang sama, apa artinya dakwah? Ya atau tidak? Tuh kan penting banget. Ditambahin lagi yang menunjukkan tingkat suasana kebatinan Nabi udah di luar kebiasaan. Apa tambahan ayatnya? Khotamallahu ala qulubihim. Udah dikunci hatinya oleh Allah. Kalau udah dikunci sama Allah, siapa yang bisa buka? Tuh kalau dipahami apa adanya. Kan nggak boleh begitu. Sebab kalau begitu, kita nggak perlu dakwah. Nabi juga berhenti. Tuh gitu. Nah, ini di luar tuntutan kenyataan. Itu yang akan sama kita pelajari, maka judulnya keluarnya berita dari tuntutan kenyataan. Paham insya Allah. Pertanyaannya nanti disimpan dulu. Kita masuk slide kedua. Ini memang begitu. Saya melihat belajar balaghah mensikapi atau masuk pelajaran baru harus merewind kembali pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah sama mempelajari poin pentingnya ini. Pertama konsep kalam. Itu nggak boleh ditinggalkan. Konsep kalam itu M, itu musnad. Tambah musnad ilaih
plus ditambah lagi ifadah. Ifadah artinya berfaedah. Artinya apa? Bisa dimengerti. Kalau qul huwallah ada sekian kalam, nah itu udah memenuhi persyaratan standar. Qul satu kalam, karena di sana udah ada musnad ilaih, terus ada ifadah bisa dipaham. Nah itu mesti diingat. Yang ke berikutnya pembagian kalam. Udah mulai sederhana, tapi konsep kalam jangan dilupakan. Tanpa memahami konsep kalam, kita nggak bisa mengidentifikasi ini khobar apa insya tuh. Pembagian kalam cuma dua. Macam-macam kalam itu soal Quran cuma dua. Jadi kalau Pak Yahya khutbah Jumat udah bisa dipakai nih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran isinya cuma dua menurut ilmu balaghah. Yang pertama khobar, kedua insya. Tuh kan enak itu. Dikira udah ngobok-ngobok Al-Quran kali, cuma segitu doang. Benar. Tuh, gitu. Apa khobar? Khobar informasi. Apa insya? Insya bukan informasi. Mengenal khobar lewat insya. Ini ngulang yang kemarin. Mengenal insya lewat ciri-cirinya. Tuh ada insya, ada amar, ada nahi, ada istifham, ada nida, ada tamani. Berikutnya. Nih. Baru fokus ke khobar. Berikutnya Pak Jamal, oh iya. Ini juga masih yang kemarin. Khobar ada 3 macam. Tuh di Al-Quran juga begitu. Dari sekian khobar, katakan 50% di Al-Quran khobar. Itu nggak lepas dari ini. Nggak ada 4-nya. Pertama ibtidai. Kedua tolabi. Ketiga inkari. Bukan cuma sekedar klasifikasi khobar, ibtidai, tolabi, inkari, bukan. Tapi sekaligus ini memberikan informasi. Siapa yang ngasih informasi? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu ma'ani. Kalau khobar itu ibtidai, itu dipastikan mukhotobnya kholiyah zihni. Gitu. Kalau khobar itu tolabi, kita sudah kenal, ada taukid 1, dipastikan. Tuh, udah pasti. Jadi bahasa Arab, khususnya balaghah, walaupun standarnya rasa, itu eksak. Lebih eksak dari ilmu eksak. Nggak kelihatan. Mukhotobnya nggak kelihatan, tapi lewat ilmu, jangan ke sini dulu. Nah, lewat ilmu kita udah pastikan Allah lagi ngomong sama orang yang bagaimana gitu. Jadi bukan ngomong sama siapa, bukan. Secara personal nggak penting, tapi yang diajak bicara itu sifatnya oleh Allah. Ini orang sifatnya ragu, ini orang inkar, kan itu sifat. Ya. Gitu. Masih yang tadi, Pak Jamal, masih ibtidai tolabi, saya belum selesai. Nah, ya. Jadi kemudian paling tinggi khobar itu inkari, nggak ada 4-nya. Cirinya taukidnya 2. Bukan cuma kita tahu lewat ilmu ma'ani, ini khobar namanya inkari. Tapi pada saat yang sama ini memberi informasi bahwa Allah lagi bicara sama orang yang ingkar. Dari sekian pembicaraan Allah, kalam Allah, se-Al-Quran, kan semuanya dia cerita tentang dirinya. Aku Esa, aku Esa, aku satu, gitu. Ada orang yang ingkar sama keesaan Allah.
Tuh, dapat diinformasikan lewat bentuk khobar yang disebut inkari. Ya, baru berikutnya Pak Jamal. Nah, ini juga lewat ilmu ma'ani kita diinformasikan tentang mukhotob. Tentang mukhotob. Yaitu orang yang diajak bicara sama Allah. Yaitu kita-kita ini. Kita ini namanya mukhotob. Ada 3 tingkatan, nggak ada 4-nya. Kan luar biasa ilmu itu ditemukan oleh para tokoh sebelumnya. Jadi yang pertama kali mau nulisin balaghah itu namanya Abu Ubaidah. Bukan Abu Ubaidah di Islam Jamaah, bukan. Abu Ubaidah namanya. Gitu. Terus ditulis oleh generasi berikutnya. Sampai matang pada ilmu balaghah yang ruang lingkupnya 3, bayan, ma'ani, badi. Itu ada tokoh namanya Ibnul Mu'taz. Itu kurang lebih. Nah, kayak apa itu gambaran ilmu ma'ani terhadap kondisi mukhotob? Pertama, kholia zihni. Nah, ini ingin saya pertegas. Kholin artinya kosong. Zihni otak. Bahasa gampangnya kalau dikasih tahu dia langsung percaya. Ibarat gelas kosong. Diisi merah, merah tuh gelas. Diisi hijau, kuning. Gitu gambaran visualisasi dari makna kholia zihni. Yang kedua, model mukhotob yang disebut mutarodid. Bimbang. Benar apa enggak? Itu Nabi apa bukan? Nah gitu ketika Nabi Muhammad datang. Apa iya itu kalam Allah? Dia lagi kapan ketemu Allah? Jangan-jangan dia bikin sendiri. Terus dia ngaku itu dari Allah. Karena ada yang bilang begitu dan diabadikan dalam Al-Quran. Itu namanya mutaradid. Dalam konteks keseharian kita kalau dikasih tahu di dalam hati bertanya-tanya, mutaradid itu namanya. Apa iya gitu. Pamannya contoh kemarin. COVID-19 ini rekayasa. Tuh, kita kholia zihni apa mutaradid? Itu dirasa itu. Dan kemudian kholia zihni atau mutaradid kan ada di batin. Adanya dalam hati. Tapi warna hati merah itu kelihatan di muka. Di sikap. Itu luar biasa itu. Bagian dari instrumen yang Allah berikan kepada setiap ciptaannya namanya manusia. Itu nggak bisa. Sehingga dalam psikologis ada bahasa tubuh gitu ya. Bahasa tubuh saja itu mencerminkan dia lagi pidato resmi, marah-marah lagi pidatonya. Itu kan ahli bahasa tubuh bisa memaknai apa dibalik gitu. Kayak model ini juga mutaradid tuh. Nah, yang paling tinggi bukan cuma ragu tapi inkar. Bukan cuma di dalam hati dia bimbang, lalu yang di dalam hati dia keluarin bohong itu. Tuh, itu kan ingkar tingkatnya. Ini kita belajar nih di Zoom balaghah. Lalu saya bilang, pertemuan terakhir nanti ada ujian. Khobar apa bukan? Khobar. Si A langsung percaya, tuh posisinya dia kholia zihni. Si B, apa iya bagaimana ujiannya? Tuh taradid. Tapi si C juga enggak mungkin karena emang dia tujuannya bukan ujian. Enggak, itu Ustadz mau bercanda, bohong. Tuh munkir. Nah, kondisi mukhotob manusia dalam konteks
kalam Allah, di mana mutakalimnya adalah Allah, 3 kemungkinan itu. Demikian juga terhadap Nabi. Ada Kholiyazini, Mutaradid, Munkir. Rupanya dalam ilmu ma'ani, untuk mengkaji suatu teks, ini kuncinya. Dan ini tak tersurat di dalam teks. Tetapi oleh ilmu ma'ani bisa ditangkap. Ditangkapnya juga akurat. Oh, pasti. Jadi seolah eksak. Baru berikutnya. Gambaran mukhotob, khobar sudah. Mukhotob sudah. Lalu antara khobar dan mukhotob itu harus sesuai. Itu yang standar. Maka kalau khobarnya ibtidai, cirinya nggak ada taukid, itu buat mukhotob kholiyah zihni. Ini memberikan informasi yang tadi sudah saya katakan, kalau khobar itu ibtidai, dipastikan mukhotobnya kholiyah zihni. Itu dipastikan. Kalau khobar tolabi, diberikan ke mutarodid. Memberikan informasi juga, kalau khobarnya tolabi, itu pasti mukhotobnya mutarodid. Umpamanya di Al-Quran nih. Innallaha ma'ana. Itu tolabi ada inna. Harus terbayang. Dalam konteks mempelajari ilmu ma'ani, Allah lagi ngomong sama orang yang mutarodid. Gitu. Itu. Bisa jadi kita sendiri. Dan kita dalam konteks Al-Quran itu bisa memungkinkan mengandung 3 kemungkinan. Bisa ibtidai, bisa tolabi, bisa inkari. Itu. Oke, berikutnya ini inkari. Cirinya ada 2 taukid atau lebih. Maka itu diberikan kepada munkir dengan munkar. Munkir. Mukhotob yang suka ingkar. Oke. Memberikan informasi ketika kita menemukan khobar dalam teks Al-Quran atau bukan Al-Quran, kategorinya inkari karena ada 2 taukid. Ini memberikan informasi bahwa mukhotob pasti munkir. Oke, kita teruskan. Baru ciri-ciri ibtidai masih mengulang. Biduni taukid, nggak ada taukid. Jangan ragu, jangan bimbang. Kalau ada khobar, nggak ada taukidnya, itu pasti ibtidai. Terus tolabi, ada taukid 1. Oleh karena itu, jangan ragu, jangan bimbang. Secara tekstual, kajian tekstual, nah itu namanya khobar tolabi. Lalu ada khobar, kelihatan taukidnya 2 atau lebih. Nah, jangan ragu, jangan bimbang. Itu inkari. Kunci tidak ragu semuanya yang sudah disampaikan kemarin, yaitu huruf-huruf taukid. Yang ada berapa belas itu, belasan. Ya. Amma-sa'ila fala tanhar. Oh, ada amma, ada fa. Ini nilainya 1 taukid. Tuh. Oh, berarti ini tolabi. Tuh. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa. Tuh ada fa. Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tuh ada amma, ada fa. 1 taukid. Wa ma hum bimu, ada ma, ada bi. Nafi sama jar. Iya, nanti ada kala, ada kosam dan seterusnya. Nah, ini apa namanya? Modal-modal untuk memasuki pelajaran hari ini. Berikutnya tuh. Ketika semuanya kayak begitu gambarannya, ibtidai buat kholiyah zihni.
tolabi buat mutarodid. Inkari buat munkir. Nah, itu disebut jarian ala muqtadaz zahir. Berjalan sesuai dengan tuntutan kenyataan. Ini kunci memahami pelajaran berikutnya yang hari ini. Saya beri ilustrasi yang tadi. Lapar, tuntutan lapar makan. Ketika lapar terus kita makan, makan atau pekerjaan makan sesuai dengan tuntutan kenyataan. Kita haus, haus itu tuntutan. Nyata, maka disebut tuntutan kenyataan. Nuntut apa? Nuntut minum. Pekerjaan minum karena haus itu namanya sesuai dengan tuntutan kenyataan. Nah, ini landasannya untuk belajar berikutnya. Apa sebab? Sebab pelajaran berikutnya berita keluar dari tuntutan kenyataan. Kalau ilustrasinya makan sama minum, kita lapar, tuntutan kenyataan. Pekerjaannya karena lapar harus makan. Bukan makan. Itu keluar namanya. Apaan coba? Tidur. Lagi lapar tidur. Lagi lapar berenang. Sesuai apa enggak itu? Enggak sesuai. Itu dalam teks berita, khobar, kayak begitu banyak dan jauh lebih tinggi. Dalam syariat tasawuf juga begitu. Lapar. Orang-orang sufi. Dia enggak makan. Dia baca surat Al-Ikhlas yang banyak. Hebat enggak? Dia zikir. Dia bertasbih. Sehingga sering atau kadang kita dengar, dia makanannya kulhu. Ya apa tidak? Kan lebih hebat, lebih tinggi. Bahasa semakin keluar itu semakin tinggi. Bahasa yang standar, Pak Jamal, itu yang dibaca atau yang didengar. Tapi lebih tinggi bahasa itu bahasa isyarat. Bahasa isyarat, umpamanya pantomim, lihat. Tuh bunyi apa enggak? Tapi dipaham apa enggak? Bukan cuma dipaham, tapi indah. Dia memiliki nilai seni yang tinggi. Cuma enggak ngomong. Paham. Lihat karikatur tuh, bahasa. Dulu presiden kita ada karikatur di sana di Australia. Tersinggung. Dan bahasa yang paling tinggi dalam kajian balaghah dan faktual itu diam. Saya ketemu Pak Yahya di jalanan. Atau Pak Edi lah, jauh jalanan. Terus saya tanya, gimana kita ke Duren Jatuhan jadi apa enggak? Dia diem aja. Ayo udah rasain itu. Jadi enggak ke Duren Jatuhan, dia diem aja. Itu diem bahasa apa bukan? Bahasa. Nah, demikian. Baru kita masuk ini. Berikutnya, ya. Pertemuan hari ini itu kita sampai pada topik khurujul khobar an muqtadaz zahir. Keluarnya berita dari tuntutan kenyataan. Coba berikutnya Pak Jamal. Ini gambaran berikutnya ini. Ya, itu berikutnya. Biar kelihatan walaupun udah pada dibagiin. Panah hitam itu yang jarian ala muqtadaz zahir. Sesuai sama tuntutan kenyataan. Ibtidai harus diberikan kepada kholiyaz zihni. Tolabi diberikan kepada mutaradid. Inkari diberikan kepada mukhatab yang munkir. Nah, itu mah sesuai. Karena sesuai maka disebut jarian ala muqtadaz zahir. Tapi kemudian dijumpai ada khobar tolabi. Seharusnya diberikan kepada mutaradid. Lihat panahnya tuh. Diberikan kepada kholiyaz zihni.
Tuh, keluar itu namanya. Ya, haus harusnya makan. Dia minum. Kembung-kembung lah. Yang kedua, lihat khobar inkari. Yang bawah dulu inkari. Seharusnya kepada munkir. Diberikan kepada kholiazih. Tuh, keluar lagi. Dan yang ketiga, khobarnya ibtidai. Panahnya tuh diberikan kepada munkir. Kayak gitu. Gambaran khurujul khobar an muqtadaz zahir. Udah nggak sesuai lagi. Dan nggak sesuai justru dalam konteks bahasa, bukan cuma konteks bahasa, dalam keseharian, itu lebih tinggi, lebih baligh. Tuh. Baru kita pelan-pelan masuk lagi nih perbandingan. Berikutnya Pak Jamal, bandingkan. Ini cuma penguat saja. Sama dengan yang tadi. Tuh, gambaran khobar sesuai. Yaitu jarian ala muqtadaz zahir. Ibtidai buat qauliyah zihni. Tolabi buat mutaradid. Inkari buat munkir. Tapi kalau yang kharijan, yang keluar dari tuntutan kenyataan, tuh tolabi buat qauliyah zihni. Terus inkari buat qauliyah zihni. Ibtidai buat munkir. Keluar itu ngaco. Ya, justru ini jauh lebih tinggi. Baru kemudian berikutnya. Nah, ini kesimpulan. Bentuk-bentuk berita baru yang kategorinya keluar dari tuntutan kenyataan. Yang pertama tuh, kalau berita itu tolabi, diberikan kepada kholia zihni, maka lahir bentuk berita baru. Itu namanya kholia zihni kal mutaraddid. Sudah kebayang belum? Orang itu sebenarnya kholia zihni. Tetapi ada tanda-tanda keraguan. Jadi disebut kholia zihni kal mutaraddid. Itu keluar. Karena kholia zihni kal mutaraddid, maka khobarnya tolabi. Nah, nanti ada contoh. Ini dulu. Yang kedua, khobar itu inkari. Kan seharusnya diberikan kepada munkir. Diberikan kepada kholia zihni. Melahirkan khobar baru. Namanya ghairul munkir kal munkir. Ghairul munkir kan artinya tidak ingkar. Itu bahasa lain dari kholia zihni. Bahasa teknis para ahli balaghah di dalam buku-buku balaghah itu disebutnya ghairul munkir, bukan kholia zihni. Yang terakhir khobarnya ibtidai. Seharusnya diberikan kepada kholia zihni, diberikan kepada munkir. Maka melahirkan khobar baru namanya munkir. Kaghairil munkir. Nama itu nama berita. Nah, inilah nama-nama berita atau khobar yang kategorinya keluar dari tuntutan kenyataan. Masih ngambang. Tapi berikutnya udah bersama contoh. Silakan berikutnya nih, langsung contoh nih. Ayat Al-Quran lagi. Ada ayat cerita tentang Nabi Nuh. Bunyinya,
La tukhatibni. Jangan engkau tanya lagi aku. Dalam pikiran harus terbayang. Siapa mutakalim, siapa mukhatab. Mutakalimnya Allah, ini ayat. Allah lagi ngomong sama siapa? Sama Nabi Nuh. Maka status Nabi Nuh sebagai mukhatab, dia kholiyaz zihni, apa mutarodid, apa munkir. Tuh. Dipastikan kholiyaz zihni. Masa Nabi pakai ragu sama Allah? Apalagi inkar. Kholiyaz zihni. Tapi ketika Allah ngasih tahu kepada Nabi Nuh bahwa umatnya akan ditenggelamkan, tuh khobarnya innahum mughraqun. Ada inna. Inna kan indikator ciri tanda tolabi. Padahal Nabi Nuh itu ibtidai. Kholiyazini. Itu yang dimaksud. Khobar tolabi disampaikan kepada mukhatab yang kholiyazini. Tuh. Kepada kholiyazini. Nabi Nuh kholiyazini. Kenapa kok dia distatuskan sebagai mutarodid? Karena ada tanda-tanda ragu. Apa tanda ragunya? Umat saya ditenggelamin apa enggak ya? Kok belum-belum juga? Itu kan menunjukkan ragu. Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh nabi yang diantara mukjizatnya umurnya panjang. 950 tahun. Umur 950 tahun itu umatnya udah berganti sekian generasi. Katakan generasi pertama berharap iman kepada Allah atas dakwahnya, ternyata enggak, zalim juga, kufur juga. Dia berharap generasi berikutnya kali begitu juga. Dia berharap generasi berikutnya kali, tuh udah sekian generasi. Yang panjang umurnya cuma dia aja. Akhirnya dia minta ditenggelamin aja udah nggak tahan. Terus Allah bilang, iya saya akan tenggelamin. Nyatanya udah generasi sekian masih belum juga ditenggelamin. Ini Allah jadi apa enggak ya nenggelamin? Itu di dalam hati. Allah tahu. Kok bisa cerita begitu bilangnya? Tuh lihat ayatnya. La tukhotibni. Jangan engkau tanya lagi aku. Nah, ini kan memberi informasi. Dia nanya lagi. Allah kapan mau ditenggelamin? Kapan? Gitu. Fil ladzina zalamu. Terkait umatku yang zalim. Kan udah aku kasih tahu. Kok masih nanya mulu sih? Gitu. Karena nanya itu menunjukkan dia mutarodid. Padahal dia kholiyazihni. Maka distatuskan kal mutarodid. Kholiyazihni kal mutarodid. Karena seperti ragu, maka berita tentang bahwa dia akan akan ditenggelamkan beritanya dari Allah tuh jadi pakai taukid. Innahum tuh keluar itu. Padahal nggak pakai inna juga Nabi Nuh itu udah paham karena dia kholiyazihni. Kenapa pakai inna? Karena ada tanda-tanda ragu. Apa tanda ragunya? Nanya lagi. Tuh gitu. Baru kesimpulan para ulama balaghah. Kita perhatikan seksama.
La tukhatibni fil ladzina zalamu. Itu satu kalam. Karena ada nahi, maka kalam ini insya. Kalam yang kedua, innahum. Nah, ini khobar. Para ulama balaghah menyimpulkan. Kalam khobar, apabila didahului nahi atau amr, itu dipastikan bertaukid. Taukid satu. Ada yang dua, nanti kita kaji lagi. Saya ulangi. Kalam khobar, apabila didahului nahi atau amr, dipastikan bertaukid satu. Betapapun dia bertaukid satu, khobar itu tidak disebut sebagai khobar tolabi. Tetapi dia khobar kholiyazihni kal mutaraddid. Tuh, nanti di Al-Quran semuanya begitu. Ada berita didahului nahi. Nah, dalam buku contoh-contoh sudah diberikan dari Al-Quran semua. Ada berita didahului amr. Kenapa begitu? Karena secara psikologis orang kalau dilarang pasti dia bertanya-tanya. Secara psikologis orang kalau diperintah pasti dia bertanya-tanya. Karena bertanya-tanya dalam hati itu menunjukkan dia mutarodid. Karena mutarodid, maka berita yang harus disampaikan kepadanya secara balaghi itu harus bertaukid. Tuh kayak begitu. Kita sedang tamasya jalan-jalan di kebun raya. Umpamanya. Terus lagi jalan di lorong, ada bercabang ke kanan, tapi ada tulisan dilarang lewat jalan ini. Itu dilarang. Maka psikologis pada muncul pertanyaan apa enggak? Emang kenapa? Tuh, pasti tuh. Pasti. Kayak begitu balaghah. Sentuhannya luar biasa dalam. Nabi Nuh juga begitu. La tukhotibni. Jangan tanya lagi aku. Jangan tanya lagi. Pasti tanya, emang kenapa? Tuh. Karena kenapa nanya, dia berarti mutarodid. Seperti mutarodid. Karena seperti mutarodid, maka Allah ngasih tahu bahwa umatnya akan ditenggelamkan pakai taukid. Innahum. Semua ayat Al-Quran kayak begitu. Bisa dipastikan itu oleh ilmu balaghah. La taqrabuz zina. Tuh nahi. Terusnya pakai inna. Innahu kana fahisyatau wasa asabila. Kenapa? Sebab zina sebelum datang Islam soal biasa. Soal biasa, bagian dari budaya. Terus dilarang la taqrabu. Maka mereka bertanya, emang kenapa? Emang kenapa? Tuh Allah menjawab. Innahu kana fahisyatau wasa. Tuh demikian. Saya ulangi. Berita didahului nahi atau amr itu dipastikan kholiyazihni kal mutaraddid. Keluar dari tuntutan kenyataan. Tapi slide ini belum menggambarkan sampai ke situ. Fokus kita karena berita, yaitu hanya pada innahum mughraqun. Mukhotabnya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini kholiyazihni. Oh gitu. Terus yang kedua. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau siapa? Muhammad. Allah lagi ngomong sama Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad sebagai mukhatab. Kan udah dipastikan Nabi Muhammad bagi terhadap Allah dia kholiyazini apa mutaradid? Tuh kholiyazini. Tapi Allah ketika ngasih tahu bahwa dia berakhlak mulia, itu pakai taukid 2 lagi. Taukid 2 kan inkari. Innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa begitu? Karena ada tanda-tanda keingkaran pada diri Nabi dalam konteks berakhlak mulia. Tuh, maka distatuskan sebagai munkir. Jadi khobarnya nanti disebut ghairul munkir kal munkir. Yang ketiga nih. Allahu ahad. Kajian tekstual nggak ada taukid. Namanya khobarnya ibtidai. Allah esa ibtidai. Tapi diberikan kepada musyrikun. Musyrikun kan orang yang ingkar. Orang yang ingkar sekali terhadap keesaan Allah. Tapi kenapa Allah beritahunya Allah ahad, nggak pakai taukid? Nah inilah gambaran contoh khobar keluar dari tuntutan kenyataan. Saya cerita sedikit ini. Asbab nuzulnya surat Al-Ikhlas. Ada sekelompok musyrikin Mekah yang fanatik datang kepada Nabi. Tuh pelajaran balaghah yang perlu dicatat, musyrikin Mekah fanatik. Musyrik artinya ingkar kepada keesaan Allah. Datang kepada Nabi, Muhammad, Tuhan kamu terbuat dari apa? Dari emaskah? Dari perak? Atau dari batu-batu mulia yang lain? Coba ceritakan kepada kami. Siapa tahu kami jadi beriman. Jadi konsep Tuhan dalam pikiran mereka, Tuhan itu benda. Maka pertanyaannya muncul kayak begitu. Nabi Muhammad nggak bisa jawab. Maka Allah ngajarin. Qul, Muhammad bilang sama dia. Bilang kepada mereka. Artinya bilang jawab. Padahal mereka sebagai mukhatab itu kan munkir, ingkar sekali. Bilang apa? Allahu ahad. Tuh nggak pakai tauhid. Kenapa? Karena mereka distatuskan sebagai kholiyazini. Loh kok bisa begitu? Padahal ingkar banget. Distatuskan sebagai kholiyazini. Karena mereka tidak mau menggunakan pikiran. Untuk mengetahui bahwa Allah itu esa. Karena tidak mau berpikir atau menggunakan pikirannya tentang keesaan Allah, dia diam aja. Maka distatuskan sebagai kholiyazihni. Karena distatuskan sebagai kholiyazihni, maka berita tentang keesaan Allah yang dia tanya tadi, nggak perlu taukid. Allah itu esa. Allah nggak puas. Jawaban atas pertanyaan nyeleneh tadi tentang dirinya. Ditambahin Allahu somad. Tuh pakai taukid nggak? Enggak. Keluar itu dari tuntutan kenyataan. Dan itu tinggi, balik. Allah somad. Somad selama ini dalam terjemahan tempat bergantung. Somad diartikan tempat meminta. Bukan. Itu mah terjemahan matang. Somad artinya padat. Keramik itu padat. Maka air nggak tembus karena nggak ada pori-pori. Baja padat, itu somad. Allah ketika menampilkan dirinya dalam jawaban ini menggunakan kata somad yang artinya padat. Allah lebih padat dari semua yang padat. Karena padat maka kokoh. Karena kokoh maka kuat. Karena kuat
maka dia tak bergantung kepada yang lain. Justru yang lain bergantung kepadanya. Baru tuh arti matangnya. Tuh lihat tiang jalan layang. Padat apa enggak? Padat. Kuat apa enggak? Kuat. Kokoh apa enggak? Kokoh. Somad. Nah Allah dalam jati dirinya as-somad memberikan informasi jauh lebih padat dari semua yang padat yang ada dalam pikirannya. Baru diartikan Allah tempat bergantung. Gitu. Enggak pakai taukid. Allah tak puas menjawab, menginformasikan tentang zatnya. Dia esa, dia tempat bergantung, dia padat. Karena memang mereka dalam fenomena keseharian Allah dianggap beranak. Dijawab, lam yalid. Tuh nggak pakai tahu. Nggak punya anak dia, dijawab lam yalid. Nggak pakai taukid. Lam yulad, nggak pakai taukid. Akhirnya dikunci mati. Jawaban Allah terhadap mereka. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang serupa satupun. Nah ini indahnya Al-Quran sedikit ini. Ada dua kata ahad dalam surat Al-Ikhlas. Tuh sama dan sebangun tapi artinya beda. Kayak model kemarin ilustrasi Badi. Ada Yahya, ada Yahya. Yahya yang satu nama orang. Yahya yang satu hidup. Ini juga begitu. Qul huwallahu ahad. Tuh. Allah itu esa. Ahad itu Allah. Tapi yang terakhir lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh ahad lagi. Itu selain Allah. Kan luar biasa itu indahnya Al-Quran. Nah demikian. Slide ini saya simpulkan. Ini adalah contoh bahwa khobar keluar dari tuntutan kenyataan. Karena bicaranya khobar, jadi yang bentuk khobar saja. Kalau bentuk insya mah itu sebagai prolog. Iya. Baru tuh. Berikutnya Pak Jamal, perhatikan buku halaman 26, 27, 28, 29. Keluarnya berita dari tuntutan kenyataan. Kalau ngelihat buku di sini rada-rada sulit. Tapi kemudian saya tuliskan dalam slide sebagai contoh tuh. Supaya secara bersama kita bisa lihat bareng. Apa itu nomor 1 tuh? Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat. Untuk meneliti, mengkaji annalahum yang dicetak merah itu menunjukkan khobar. Khobar apa? Lihat sebelumnya. Ada wabasyir fi'il amr. Seperti tadi dikatakan bahwa seseorang secara psikologis kalau diperintah dia pasti bertanya. Karena bertanya maka statusnya mutaroddid. Karena mutaroddid maka berita yang mengiringinya bertaukid 1 tuh. Annalahum tuh. Karena ada wabasyir. Ada Pak Jamal situ nggak ada ya? Ada di slide tidak ada Ustaz. Oh slide tidak ada ya? Iya dah. Di buku ada 26. Silakan. Boleh. Tadi iya nih, ini susulan ini slide ini. Nggak apa-apa itu wabasyir ya. Mungkin ada Ustaz, coba saya cek. Oh ada Ustaz. Hah? Ada. Ada. Saya jadi nggak enak ini nggak enak makan. Banyak Ustaz ini Masya Allah. Iya tuh ada. Tuh kan? Ada basyir fi'il amr. Terus beritanya annalahum pakai taukid 1. Nah itu dipastikan itu. Berita didahului amr pasti pakai taukid. Kenapa? Karena si mukhatab mutaradid. Secara psikologis kalau diperintahkan, itu dia bertanya. Atau dilarang bertanya itu. Maka
annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, jangan dibilang tolabi. Dia nggak berdiri sendiri. Ada basyir. Inilah yang disebut kholiyaz zihni kal mutaraddid. Baru kita lihat maknanya sedikit. Beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman dan beramal. Itu orang beriman beramal soleh, suruh beri kabar gembira. Memberikan informasi bahwa yang bersangkutan apa iya. Tuh. Apa iya, gitu kan? Nah itu menunjukkan ragu. Baru ditegaskan oleh Allah beritanya annalahum, bahwa mereka nanti pada dapat surga. Di bawahnya ada sungai mengalir. Tuh. Contoh kedua nih, ada ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Paham maksudnya? Kita punya problem. Allah yang nyuruh. Minta tolong kepada Allah. Minta tolong harus ada alatnya. Pakai apa gitu. Pakai sabar. Udah kebayang itu? Sabar artinya banyak, bukan diem aja. Sabar itu artinya usaha. Tuh, minta tolong usaha. Usaha dulu baru doa. Wassalah artinya doa. Sholat emang doa. Mau sholat dalam artian sebenarnya, itu juga doa. Lalu dari ayat ini kita simpulkan, yang namanya doa itu usaha. Yang namanya usaha itu ya dibarengi doa. Gitu, kayak dua sisi mata uang antara doa dan usaha. Pas disuruh minta tolong, kita bertanya-tanya, mana mungkin? Gitu. Mana mungkin? Kita setiap minta tolong terus kita bangun malam, kan berat. Terus Allah kasih tahu. Emang bener. Innaha, sholat itu lakabiroh. Berat. Tapi enggak semua orang. Illa alal khosyin. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Kita termasuk yang khusyuk apa enggak? Nanya-nanya lagi. Terus kan ayatnya menjawab itu. Alladzina yazunnuna annahum mulaki rabbihim. Orang khusyuk yaitu orang-orang yang yazunnun. Yazunnun di situ bukan nyangka, yakin bahwa dia akan ketemu. Betul. Kembali ke pokok persoalan, innaha lakabiroh. Nah, itu kan khobar. Tapi didahului ista'inu, amr. Dipastikan pakai taukid. Malah ini taukidnya 2. Artinya tingkat keraguan yang diinformasikan oleh teks ini itu bukan seperti ragunya orang yang ditaukidkan 1. Gitu. Oke, contoh 3 nih. Ini 4 aja ini. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Tuh amr ittaqu. Disuruh. Kan orang kalau disuruh bertanya. Emang kenapa? Terus dikasih kabar. Pakai tahu kita tuh. Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Goncangan kiamat dahsyat. Luar biasa. Nah akhirnya ini kalau lebih dalam lagi. Kayak apapun dahsyatnya itu goncangan kiamat. Tapi bagi yang bertakwa kan nggak ada goncangan. Itu simpulannya. Sebab rasionya nggak mungkin. Pada hari kiamat nanti orang yang bertakwa sama yang maksiat sama goncangnya. Kan itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kata hadis, kiamat nanti matahari sejengkal di atas kepala. Nah, itu kan penting dipahami pakai balaghah. Bukan dalam artian hakiki matahari dijengkalin di atas kepala cuma sejengkal. Bukan. Panas. Gitu.
Saking panasnya keringat ngucur. Gitu memahaminya. Saking ngucurnya maka banjir keringat. Tetapi fenomenanya di tengah masyarakat harus berbeda antara orang bertakwa, orang maksiat. Orang mukmin, orang kafir. Ada yang semata kaki banjirnya. Ada yang sedengkul. Ada yang sepaha. Ada yang sepusat. Ada yang sedada. Ada yang seleher. Ada yang seidung. Tuh gitu. Ya tidak kan itu rasional memahaminya. Kalau umpamanya dipahami harfiah matahari sejengkal di atas kepala beneran lah. Matahari kan berapa ratus kali lipat luas besarnya daripada bumi. Apalagi kita. Nah, itu gambaran kedahsyatan. Pakai inna. Karena didahului amr. Nah, yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Lagi-lagi amarnya wattaqullah. Tuh. Takwalah kepada Allah. Kenapa? Innallaha sami'un alim. Yang di sana ittaqullah inna zalzalah. Yang ini ittaqullah innallaha. Kan menarik gitu. Berbeda konteks. Ketika Allah menyuruh kita bertakwa, lalu dia memberi informasi bahwa dia sangat mendengar, maka ketakwaan bukan cuma dalam bentuk melakukan perintah saja. Melakukan perintah menjauhi larangan saja. Melakukan perintah dan menjauhi larangan saja bukan cuma yang bersifat lahiriah. Tuh, yang bersifat batiniah. Omongan. Maka ditutup pakai asmanya Sami, dengar dia walaupun baru dalam hati. Ya. Pokoknya ada yang janji mau ngajak saya beli duren. Tuh, Allah udah dengar apa enggak? Pak Jamal, mana Jamal? Dengar apa enggak? Enggak, orang kupingnya denger. Nih lihat. Allah udah dengar. Dengar, Duren. Allah udah dengar tuh gitu. Udah dengar. Tambahin alim. Awas nih, nggak usah dibahas ini, ntar ada yang tersinggung. Apalagi yang latar belakangnya duren itu. Hah? Siap. Oke. Nih, nggak apa-apa nih ya, tuh udah nih, latak robuz zina berikutnya. Latak robuz zina. Jangan deketin zina. Innahu kana. Tuh deketin aja, itu juga balaghah. Jadi larangan-larangan Allah yang pakai kata latakrobu itu menunjukkan dahsyatnya. Jangankan sampai ngelakuin, deketin aja jangan. Itu maksudnya. Kenapa pakai takrobu? Gitu. Latakrobu malal yatim. Itu bahaya. Maka dipakainya takrobu gitu. Innahu kana fahisyah. Terus, nah ini. Latankihu manakaha aba ukum minan nisa illa maqad salaf. Jangan kalian nikahi wanita-wanita, mau wanita di Al-Quran selalu pakai ma. Ma itu ghair akil. Nah ini ada ibu-ibu nih. Jadi wanita dianggap sesuatu yang tidak berakal. Pokoknya ayat poligami fankihu ma. Tuh. Nah, itu salah paham. Itu salah paham. Balaghah lagi yang jawab. Ya. Manakah jangan kalian nikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kalian. Illa maqad salaf. Kecuali zaman dulu. Si A punya istri si B terus bercerai. Itu oleh anaknya boleh dinikahi. Nah kalau ini turun ayat yang melarang itu. Jangan, nggak boleh. Kenapa? Innahu kana fahisyah. Itu luar biasa kekejian.
wa makta, dan dosa, wasa asabila, jalan yang buruk. Tapi kaji kita yaitu pada yang cetak merah, innahu. Didahului nahi latan kihu. Maka status beritanya ini namanya kholiyazihni. Yang terakhir, wa ilqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunaya la tusyrik billah. Tuh didahului la tusyrik, yaitu larangan. Maka khobarnya inna syirka. Sebab ketika dilarang, padahal itu syirik perbuatan biasa sebelumnya, mereka bertanya-tanya, emang kenapa? Emang kenapa? Baru tuh, inna syirka la zulmun azim. Jawaban atas keraguan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tuh. Ini contoh berikutnya. Ini udah pada kebanyakan. Kalau kebanyakan ini buat minggu depan aja. Enggak, Pak. Oh, enggak? Enggak. Oke, saya teruskan. Ini menarik sekali nih. Iya. Bagus. Nih, lihat. Surat Nun. Al-Qalam ya. Wal qalam wa ma yasturun. Demi. Itu kan sumpah, taukid. Terus wawunya sumpah lagi. Wa ma yasturun. Dan demi yang kau tulis atau mereka tulis. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Kunci memahaminya anta. Anta siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad sebagai mukhatab. Dia sebenarnya kholiyazihni. Tapi Allah menginformasikan bahwa dia bukan orang gila pakai satu taukid. Mana taukidnya? Pertama ma. Digandeng sama bi majnun. Itu satu taukid. Gitu analisisnya. Oke. Bahkan lebih dari itu. Taukid sebelumnya tuh sumpah 2. Berarti jumlah taukidnya 3. Makanya disebut ghairul munkir kal munkir. Wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bab dia dituduh gila. Apa benar ya? Benar kayaknya saya gila. Benar saya ini gila. Terus Allah ngasih tahu wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tambahin lagi wa innalaka la ajron ghaira mamnun. Tuh innalaka kayaknya masih bicara sama Nabi Muhammad tapi pakai inna, pakai la ajron. Bahwa dibalik tuduhan mereka engkau orang gila itu ada sungguh mengalir pahala yang tak henti. Nah ini wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada 2. Innaka sesungguhnya engkau ya Muhammad itu berakhlak mulia. Allah ngasih tahu kepada Nabi Muhammad notabene dia kholiyazihni. Bahasa lainnya ghairul munkir. Tetapi pakai khobar inkari. Kenapa? Karena seperti ingkar. Udah kebayang? Ya harus kebayang. Nabi Muhammad luar biasa dipuji. Dia berakhlak mulia. Tapi dia berkata di dalam hati yang paling dalam. Allah Maha tahu. Enggak. Kata dia dalam hati, enggak, saya bukan orang paling mulia. Saya biasa aja seperti orang yang lain. Tuh, gitu tuh. Itu yang mendorong Allah kemudian menyatakan dengan pernyataan pakai 2 taukid
Sesungguhnya engkau berakhlak mulia. Kenapa? Karena dia mengingkari bahwa dia berakhlak mulia. Kalau sampai pada titik bahwa dia mengingkari bahwa dia berakhlak mulia, itu negatif. Tetapi harus diteruskan. Menunjukkan tawaduknya Nabi Muhammad. Itu bagian akhlak tawadu. Karena saking tawaduknya, seolah dia ingkar bahwa dia orang yang mulia, maka Allah hadir memberikan pernyataan, innaka la'ala khuluqin Khuluqin azim. Dari sini lewat balaghah memberikan informasi bahwa Nabi saking tawadu. Karena saking tawadunya, sampai-sampai Allah pakai taukid 2 gitu. Kita kan nggak seberapa dibanding tawadunya Nabi. Itu kan makna ilmu ma'ani, tak tersurat. Lebih hebat lagi, nih contoh yang kedua. Yes. Dalam konteks dakwah, Nabi Muhammad sampai pada titik kulminasi dia dihina. Ditolak, dicemoohkan, bahkan mau dibunuh. Dibilang majnun, dibilang sahir, tukang sihir, dibilang syair, tukang penyair. Sampai pada titik psikologis, dia itu mengingkari, jangan-jangan saya bukan Rasul. Tuh gitu. Kok saya udah punya mukjizat, punya kitab suci, masih ditolak saja, dicemoohkan. Allah datang memberi pernyataan bahwa dia sungguh. Tuh, padahal dia kholiyazini. Pakai taukid. Wal Qur'anil Hakim. Taukid itu. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau itu termasuk Rasul. Tuh kan memberikan informasi bahwa dia sangat mengingkari dirinya ini Rasul. Sangat mengingkari. Loh kok bisa bilang begitu? Karena dia ditolak, dicemoohkan, dihina, bahkan mau dibunuh. Iya, jangan-jangan saya ini bukan Rasul. Tuh kan Allah perlu hadir. Mukhatabnya kholiyazihni, khobarnya inkari, maka khobar ini disebut ghairul munkir, kal munkir. Kalau arti harfiahnya tidak ingkar, seperti orang ingkar. Tuh Nabi tidak ingkar, cuma seperti orang ingkar. Nih, ini nanti pertemuan berikutnya memang harus diulas ulang. Ini kebalikannya. Yang tadi sudah disinggung. Allahu ahad. Khobarnya ibtidai. Terus sama Allahu somad. Ibtidai itu. Ibtidai bahasa lainnya ghairul munkir. Padahal ini diberikan kepada orang yang ingkar, musyrik. Maka kategorinya al-munkir ka ghairil munkir. Tuh. Demikian juga wa ilahukum. Padahal ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Kok nggak bertauhid? Nggak bertauhid. Karena mereka nggak mau menggunakan pikirannya untuk melihat tanda-tanda keesaan Allah. Ya pagi mereka melihat matahari terbit bersinar. Lalu sore terbenam. Itu kan tanda kebesaran Allah. Itu berlangsung selama hidup mereka. Sekian tahun sampai saat ini. Belum lagi melihat onta. Belum lagi melihat gunung-gunung yang tertancap kokoh. Belum lagi melihat binatang ternak. Itu kan tanda keesaan Allah. Gitu maksudnya. Belum lagi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Ada telinga, ada mata. Dari zaman Nabi Adam orang dibikin Allah itu matanya 2. Ada yang pernah matanya 1. Dan itu kan tanda keesaan Allah. Gitu. Tapi nggak dipakai pikirannya. Lalu menginformasikan kepada orang yang kayak begini bahwa Allah itu esa, ngapain pakai taukid tuh gitu. Wa ilahukum ilahu wahid.
La ilaha illa huwa. Ditambahin Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ngasih segala macam. Iya. Nomor 3 nih. La tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian debat ahlu kitab kecuali kepada yang lebih bagus. Yang lebih bagus mereka melayani lalu menerima kebenaran. Itu lebih bagus. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali mereka yang zolim. Nggak usah pakai ahsan tuh kalau zolim. Waqulu. Katakan kepada mereka. Amanah. Tuh, nggak pakai taukid. Padahal pada orang-orang yang zolim. Amanah, ahlu kitab. Billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Bilang aja sama mereka. Kami iman kepada yang diturunkan kepada kami dan kepada kamu. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuh nggak pakai taukid lagi. Tuhan kami, Tuhan kalian satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kita pasrah kepadanya. Tuh nggak pakai taukid. Inilah dia contoh al-munkir kaghairil munkir. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak Jamal yang jawab. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Ustaz. Sungguh mendalam sekali ini. Sampai yang dengerin habis kopi 1 gelas, Ustaz. Saya dengerin. 1 gelas kopi, Ustaz. Sama pisang goreng 1. Baik. Nah, sekarang sambil ngopi dan ngeteh itu, karena masih ada waktu beberapa menit, kita masuk ke session tanya jawab. Silakan bapak-bapak yang ingin bertanya, angkat tangan. Nah, ini yang pertama sudah ada angkat tangan duluan. Langganan kita Pak Eka dari Bogor. Silakan Pak Eka. Pak Eka. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah khairan. Ilmunya luar biasa, Masya Allah. Ya Ustaz, tadi di ayat kedua tentang wasta'inu bisholli wassalah. Nah, saya lihat situ itu bukan tolabi, berarti khobarnya khobar inkari, Ustaz. Karena ada 2 taukid di situ kan. Inna dengan la kabiratan. Nah, ini kan mestinya di sini kal mutaradid. Apa bisa di sini kal munkir, Ustaz? Karena dua taukid tadi. Mungkin itu Ustaz pertanyaannya. Menemukan kayak begitu Pak. Silakan Ustaz, langsung. Oh iya, mohon maaf. Langsung aja Ustaz. Pak Jamal ini. Menemukan kayak begitu banyak. Lalu pegangan kita bagaimana? Pertama, pegangan analisis. Kalau didahului amr atau nahi, maka khobar itu pakai taukid. Nama khobar itu kholiyazihni kal mutaradid. Itu pegangan pertama. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata taukidnya lebih dari 1? Apa bisa? Seperti tadi yang ditanyakan. Khaliyazihni kal munkir. Nah, kalau saya memberikan solusi, pertama tidak. Tidak seperti khaliyazihni kal munkir. Kenapa? Karena tidak ada istilah itu. Loh, tapi kalau faktanya kayak begitu, jalan keluarnya, oh ini tingkat keraguannya jauh lebih tinggi, gitu. Ketimbang yang apabila taukidnya hanya 1 dibanding dengan 2. Nah, taukid kan menunjukkan ketinggian keraguan atau tidak. Sebab kalau kholiyazihni kal munkir, nah itu nggak ada. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Eka
Oh ini kalau munkir gitu, asal argumentasinya. Jazakallahu khairan, Masya Allah. Iya, silakan. Ada lagi yang lain banyak, Pak. Saya Ustaz Fahrudin. Iya. Pak Rudin, silakan. Ya Ustaz, ini pertama saya ikut di satu majelis, di situ dikatakan bahwa ada 70.000 kuota yang bebas dari ajab dan bisa Ya. kita masuk ke surga langsung, Ustaz. Ada forum yang pada saat Rasul ditanya oleh sahabat, saya lupa namanya, dikatakan bahwa sahabat itu termasuk kategori yang 70.000, yaitu yang masuk surga tanpa siksa dan tanpa hisab. Satu lagi sahabat nanya lagi, yang lainnya ini sahabat yang lainnya, dia tidak termasuk kategori yang 70.000 itu. Pertanyaan saya, kuota 70.000 itu pada saat itu udah selesai, udah habis atau gimana? Ada yang mau daftar kayaknya nih. Iya, sudah Pak Farudin ya? Iya. Iya, bagus. Pertanyaannya bagus nih. Lagi-lagi beruntung belajar balaghah. Saya beri jawaban yang umum. Apa itu? Angka dalam Al-Quran atau hadis itu bukan angka hakiki. 70.000 mah dikit. Ya. Tapi apa maknanya? Banyak. Gitu. Saya beri ilustrasi. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah tuh seperti sebuah biji menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Kalau dijumlah 700. Jadi satu kebaikan balasannya 700. Itu angka. Bukan 700, angka setelah 699. Atau di bawah 700. Bukan. Tapi apa maknanya? Banyak. Bisa lebih dari itu. Pak Fakhrudin atau kita semua. Nanam sebiji pepaya. Panen itu banyak. Pernah dihitung nggak bijinya? Tuh, tapi paya yang bukan non biji ya. Terus panen kedua. Lah kalau dihitung lebih dari 700. Nanam rambutan 1 biji. Panen, sekali panen Masya Allah. Semuanya itu. Panennya 2 kali, 3 kali. Nanam kelapa. Apa maknanya? Banyak balasannya. Tak terhitung. Gitu kurang lebih. Kemudian lebih dalam lagi, di balik balasan yang diinformasikan itu tak terhitung, sekaligus ditangkap makna itu mendorong. Mendorong kita. Makanya dalam balaghah nanti setelah pertemuan ini ada namanya tujuan, menyampaikan berita. Di antaranya yang terpenting dalam konteks keseharian yaitu al-hassu ala sa'i wal jiddi. Mendorong orang untuk berusaha dan melakukan kebaikan. Setelah didorong lalu dilakukan, mau dibalas berapa kayak itu bukan urusan kita. Gitu rasionalnya. Ya. 70.000 yang dijanjikan masuk surga. Siapa si A, si B, si C-nya kan secara persis enggak pertama. Yang kedua dikit itu. Lah surga 1 orang aja seluas langit sama bumi. Itu sisanya nanti buat siapa kalau cuma 70, umpamanya begitu. Paling tidak yang harus kita tangkap pada ini mendorong. Sehingga kesan saya saja tadi pertama nih kayaknya mau daftar nih Pak Fakhrudin. Nah itu kan udah makna mendorong. Iya. Semua orang iya, mudah-mudahan saya termasuk di sana, termasuk di sana.
Begitu nampaknya Pak Fahrudin. Ya wallahu a'lam bishawab. Dukun. Baik. Silakan ada Ada lagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya Pak Yai. Oh, ini dia. Langganan juga. Silakan. Ya, nih. Ya, tentang kalau Holia, sebentar, Oleh Zihni. Holia Zihni diberi taukid, maka dia menjadi Holia Zihni kal mutarodid, karena ketawaduan seperti Rasulullah. Rasulullah pakai inna, padahal beliau adalah pasti Holia Zihni. Sekarang yang sebaliknya seperti Qul huwallahu ahad, dia itu mungkir tapi tanpa taukid. Ini saya yang belum ngerti nih, kenapa kepada orang yang mungkir nggak pakai taukid seperti contoh Qul huwallahu ahad, itu bagaimana itu anunya memahaminya itu kepada orang mungkir tapi nggak pakai taukid, harusnya kan 2 taukidnya. Iya. Jadi belum paham. Belum. Kalau yang tadi saya ngerti, kalau kepada yang holy ada keraguan diberi taukid, saya ngerti. Ini Ya. orang ragu nggak pakai taukid, gimana Ya. tuh? Ya. Jadi kalau bahasa Pak Edi nggak paham-paham karena belum beli duren. Masya Allah. Coba kalau beli mah nggak nanya, pasti paham. Ayo rasain. Hah, Pak Jamal denger apa enggak itu? Dengar. Innallaha sami'un Alim. ini ketawa. Ketawa. Nah, ada yang diluruskan. Ya. Luruskan. Yang pertama, jenis-jenis macam-macam khobar yang keluar dari tuntutan kenyataan. Ya. Pertama itu apa? Kholiazini kal mutarodid. Benar, ya. Indikatornya pertama taukidnya 1. Ya, oke. Indikator kedua didahului nahi atau amar. Ya. Nah, nanti kalau ketemu itu, ini pasti nih. Kholiazini kal mutarodid. Ya. Terus macam berita yang keluar yang kedua yaitu ghairul munkir kal munkir. Ya. Contohnya Nabi Muhammad, dia ghairul munkir. Tapi distatuskan kal munkir. Karena distatuskan kal munkir, maka informasi Allah tentang bahwa dia berakhlak mulia pakai 2 taukid. Gitu logika berpikirnya. Innaka la'ala. K-nya padahal Nabi Muhammad. Yang ngomong Allah. Nabi Muhammad terhadap Allah, dia statusnya kholia zihni. Tapi dalam konteks akhlak mulia, dia dianggap munkir. Kenapa? Tadi punya, karena saking tawaduknya. Sehingga sampai pada tahap dia mengingkari, enggak, saya enggak berakhlak mulia. Sama kok sama yang lain. Itu kan tawadu. Ya. Ya. Tapi kemudian di balik tawadu dia mengingkari. Karena ingkar maka informasinya tuh innaka la'ala khuluqin adzim. Contoh paling enaknya dia ragu, dia mengingkari bahwa dia itu seorang rasul. Karena buktinya ditimpukin. Mau dibunuh, dicemoohkan, dicerca, dikejar-kejar. Saya ini bukan rasul. Hadir. Allah memberitahu innaka laminal mursalin. Apalagi wal Qur'anil hakim. Baru yang ketiga nih. Ya. Musyrik itu ingkar banget. Ya. Tapi fenomenanya seperti tidak ingkar. Mana dia? Dia nggak mau mikir. Karena nggak mau mikir tentang keesaan Allah, nggak mau berpikir tentang keesaan Allah, seolah dia seperti tidak ingkar. Padahal ingkar. Karena seolah seperti tidak ingkar, maka distatuskan sebagai ghairul munkir. Karena ghairul munkir, maka berita tentang keesaan Allah nggak perlu taukid.
Allahu ahad. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuh gitu. Jadi logika, alasannya berbeda antara yang kedua dan ketiga. Iya. Saya berilustrasi yang lain. Waktu mahasiswa. Besok sebenarnya ujian. Sejatinya malam pada belajar. Itu standar. Malam dia pada main gaplek. Terus sikap itu mengingkari. Enggak, besok enggak ujian. Buktinya dia main gaplek. Buktinya dia ngobrol, kongko-kongko, ngopi, segala macam gitu. Pagi. Itu kan sikap ingkar. Nah, kalau enggak sampai ingkar, tapi dia ragu, bagaimana itu? Ternyata pada jam 12 dia berhenti. Terus belajar. Itu kan enggak sampai tahap ingkar. Maka dia distatuskan sebagai mutarodid. Karena distatuskan sebagai mutarodid, padahal Kholyazini-nya di mana? Dia kan mahasiswa, udah diumumin besok mau ujian. Lalu si teman mau ngasih tahu bahwa besok ujian. Taukidnya cukup 1. Besok ujian. Nah itu taukid tuh, stressingnya itu. Kalau pakai bahasa Arab, sungguh besok ujian. Maka kalau beritanya sungguh besok ujian, dia distatuskan sebagai kholyazihni kal mutaroddid. Tapi kalau ternyata begadangnya sampai pagi, itu kan tingkat keraguannya meningkat. Maka taukidnya pakai 2. Tuh gitu kurang lebih. Saya beri ilustrasi lain. Sebenarnya anak kita itu sanawiyah. Dia tahu berbuat baik kepada kedua orang tua itu wajib. Disuruh ke warung dia ngelawan. Itu sikap ingkar. Ya dah? Maka memberitahu kepada si anak yang sebenarnya tahu berbuat baik kepada kedua orang tua itu wajib, tapi disuruh dia ngelawan, menunjukkan ingkar, maka distatuskan kholyazihni. Kata lainnya, ghairul munkir kal munkir. Lalu yang memberi nasihat berkata, inna birral walidaini lawajib. Keluar berita. Padahal dia kholyazihni. Jadi indikator yang ketiga, kul huwallahu ahad, itu kuncinya dia nggak mau mikir. Dia nggak mau mikir. Ketika kita tidak mau berpikir, berarti kita masuk kategori ingkar. Ini lihat fenomena kiri kanan tetangga kita yang belum berakidah iman Islam. Itu kan dia diam aja itu. Ngikut-ngikut aja. Ya apa tidak? Itu kan seperti tidak ingkar. Gitu kayangannya. Hari Minggu pada ke sono, dia ngikut. Kalau ditanya, kenapa? Nggak tahu. Ngikut aja. Kalau nggak mau mikir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Dari saya, Ustaz, pertanyaan. Ada lagi? Saya, Ustaz. Boleh. Pak Jamal. Ini, Ustaz, kalau di Quran itu kan mukhotomnya itu kan macam-macam, Ustaz. Umumnya sih mukhotomnya itu kan Rasulullah. Tapi bagaimana kita mengetahui mukhotob yang ada di dalam Al-Quran, Ustaz? Umumnya kan Rasulullah, tapi Quran itu kan Allah tuh cerita berbicara kepada selain Rasulullah itu banyak begitu. Bagaimana kita sekilas begitu, oh ini mukhotabnya nih ke siapa ini ya kira-kira gitu. Bagaimana? Bagus sekali. Al-Quran ada yang ngomong, namanya mutakalim. Mutakalim Al-Quran Allah. Bisa jadi juga yang lain. Selain Allah. Ada Nabi juga ngomong di situ. Oleh karena itu, memahami siapa mukhotabnya, konteksnya dilihat siapa mutakalimnya.
Mutakalimnya udah ketemu, ini lagi ngomong sama siapa? Lagi ngomong sama siapa, bisa ditemukan konteks cerita. Saya beri contoh nih, bagus sekali. Surat Al-Kafirun. Qul, itu kan omongan. Siapa yang ngomong? Allah. Lagi ngomong sama siapa? Sama Nabi. Tuh Nabi mukhatab. Ya. Bilang bagaimana? Ya ayyuhal kafirun. Tuh ada orang kafir. Maka terus la a'budu ma ta'budun. Siapa yang ngomong? Wah. Ah, bukan. Allah mah yang Muhammad. cerita. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Allah yang cerita, yang ngajarin kepada Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad bilang, sama siapa? Orang kafir. Orang kafir, munkir, mutaradid, apa kholiyah zihni? Munkir. Munkir. Tapi Nabi cukup la a'budu ata'budun. Khobarnya ibtidai, tolabi, apa inkari? Ibtidai. Tuh, udah gampang banget. Jadi dia distatuskan sebagai kholiyah zihni. Si kafir. Maka kategori khobarnya munkir. Kagoiril munkir. Padahal munkir dia kafirun. Gak mau ibadah. Tapi Nabi memberikan informasi bahwa dia menyembah hanya kepada Allah. Tidak menyembah kecuali Allah a'budu. Mata. Tidak. Ya, jadi demikian alur cerita untuk mengetahui lagi ngomong sama siapa. Baik. Kayak model tadi nih ya. Nggak ada itu indikator Nabi Nuh. Tapi cerita yang menginformasikan Allah lagi ngomong sama Nabi Nuh. La tukhatibni fil ladina zalamu. Jangan kau tanya lagi tentang orang-orang yang zalim. Tuh lagi ngomong sama Nabi Nuh. Nabi Nuh sebagai mukhatab udah dapat diduga keras adalah kholiyah zihni. Gitu. Tapi beritanya innahum mughraqun. Gitu. Allah alam. Ya, silakan. Satu lagi. Ada di ayat itu. Ayatnya diborong satu lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini. Sering saya dengar ceramah dari ustadz-ustadz itu, konteksnya dia menekankan penekanannya meyakinkan gitu jamaah bahwasanya memang Rasulullah itu panutan begitu Ustaz. Tapi kan konteks kebalaghah itu Allah itu bicara kepada Nabi Muhammad Ustaz bilang intinya Ustadz itu menekankan itu, oh inilah contoh yang paling bagus begitu. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Jadi lagi-lagi ke kaidah secara proporsional ketika memahami teks, siapa mutakalim, siapa mukhatab. Kalau itu meleset, meleset. Gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Kumnya siapa? Kumnya kita. Kita. Sungguh Rasul bagi kalian itu teladan. Kaliannya kita. Kenapa Allah pakai kata laqad? Dua itu buat kita untuk menjadikan Nabi sebagai contoh. Karena fenomenanya dalam kehidupan, kita bukan cuma nggak nyontoh Nabi, tapi mengingkari Nabi sebagai contoh. Itu harus diakui. Padahal dalam segala bidang aspek kehidupan, kita harus berorientasi kepada Rasul. Yang notabene adalah Al-Quran. Ini kagak. Di politik kah? Apalagi dah sekarang. Rasul kan khalifah. Kita semua khalifah. Ekonomi, sosial, budaya, semua. Akhirnya fenomena itu, sikap itu
menstatuskan kita sebagai orang yang ingkar terhadap bahwa Rasul contoh. Maka statementnya pakai lakot. Tuh. Malu sebenarnya kita. Baca ayat itu. Ngaku beriman nama Nabi, ngaku dan segala macam, panutan, tapi nggak dijadikan panutan dalam kehidupan. Ya tidak. Jadi demikian itu. Udah. Terus diceramain di mimbar. Tuh, pada bengang-bengong. Ya Allah alam. Silakan. Ada lagi yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain. Anak Ustaz Sukoco, Oh, Ustaz. Pak Sukoco, silakan Pak Sukoco. Silakan. Ya Ustaz, saya menyumpahi ada 2 taukid di dalam doa syafar, Ustaz. Iya. Jadi wa inna ila rabbina la munqalibun. Iya. Ya inna adalah munqalibun. Dalam konteks itu doanya kan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Terus sambung wa inna ila rabbina la munqalibun. Yang saya tanya apa memang kita ini kan dianggap orang mungkir ya, orang ingkar. Ini kan kalam ingkari. Jadi menyikapinya bagaimana, apa kita memang begitu bandelnya tidak mau mengamalkan doa ini padahal Allah sudah mengajarkan atau bagaimana Ustaz? Iya, bagus sekali pertanyaan ini. Cuman pikiran jangan salah sasaran tembak. Kita ini dalam konteks doa tadi, kita urut maknanya dulu. Inna ila rabbina lamun qalibun. Sungguh kita ini hanya ada qasar itu. Kembali kepada Tuhan kita. Mati itu mah jelas. Kembali kepada Tuhan. Hidup aja kalau lagi bepergian terus pulang selamat. Itu juga harus diyakini sebagai kembali kepada Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Inna ila rabbina lamun qalibun. Paham itu? Kita pergi haji. Pengen selamat. Alhamdulillah selamat. Itu enggak dianggap innalillahi. Ya dah? Malah justru itu yang membuat kita menjadi lupa akan ikrar kita terhadap Tuhan. Fenomena sikap kehidupan banyak kita kayak begitu dalam konteks safar. Sikap apa? Seolah mengingkari bahwa kalau selamat itu nggak kembali kepada Tuhan. Seharusnya kembali. Bagaimana bentuk kembalinya kalau selamat? Yaitu tambah dekat kepadanya. Apalagi kalau pulang haji. Tapi nyatanya enggak. Maka Allah kemudian menegaskan ulang. Pakai taukid 2. Karena menganggap kita sebagai mengingkari. Inna ila rabbina lamun qalibun. Itu hampir sama dengan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau innalillah emang udah meninggal. Itu kalau pulang selamat itu kan dia apa enggak? Jadi enggak raji'un, nanti salah paham. Tapi munqalib. Ya Allah wa'alam Pak Sukoco. Silakan yang lain. Baik. Silakan. Dari kaum ibu ini belum ada ya perwakilan. Boleh deh saya tanya. Ya, Bu Ati, silakan Bu Ati. Silakan. Bu Ati, kaum ibu. Selasa Kamis ajarnya kalau bisa makalahnya dikasih 2 hari sebelumnya, misalnya setiap minggu buat hari Selasa Kamis biasa supaya bisa difotokopi. Jadi bisa dicoret-coret Ustaz. Iya. Jadi maksudnya makalah yang Ustaz mau kasih di Selasa dan Kamis materinya, kita dikasih jauh hari sebelumnya, jadi bisa difotokopi dulu Pak Ustaz. Gak apa-apa, bagus. Mudah-mudahan ya. Saya kasih Pak Jamal sebenarnya sebulan sebelum.
Jadi, makasih Ustaz. Betul Bu Ati. Bu Ati Ya, betul. Bu Ati betul. betul. Terus yang kedua, itu maksudnya fungsi buku. Semuanya itu penyederhanaan dari buku yang ada dalam pikiran. Tapi tetap tadi permintaannya insya Allah terpenuhi. Ya, buku sama itu persis. Oh iya, malah lebih luas di buku. Apalagi contoh kalau yang ditampilkan hanya beberapa. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah nanti Pak Jamal ya. Siap, Ustaz. Siap, siap. Ya, makasih Ibu. Ya, Ya. yang lain. Ustaz, tanya Ustaz. Bu Tati ya? Bukan, Bu Siti. Oh, Bu Siti. Sama lah, Titi. Ustaz, kemarin saya dengar salah satu ulama bilang, untuk menjadi seorang ulama, itu mereka harus belajar nahwu sorof. Paling tidak, minim sekali harus nahwu sorof. Karena banyak sekali sekarang para yang mengaku-ngaku sebagai ulama atau guru atau ustadz itu nahwu sorofnya nggak ada lah istilahnya gitu, karena mereka nggak tahu belajar dari mana. Tapi kalau misalkan memang sekarang sudah harus nahwu sorof, berarti bisa bahasa Arab, mereka tidak bisa, mereka belum belajar untuk balaghah. Karena menurut saya itu Ustaz tadi menyampaikannya balaghah itu bagus sekali karena kita mengerti sekali apa makna dari ayat Al-Quran. Menurut Ustaz bagaimana dengan para ulama sekarang yang kayaknya balaghahnya itu tidak ada, kayak sekarang kan masih banyak yang belum mengerti tentang balaghah. Bagaimana Ustaz? Jadi nggak menurut saya mau belum bisa apa-apa. Itu menurut para ulama, apalagi ulama-ulama yang memang concern berorientasi berpikirnya dalam bidang apapun selalu kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman untuk tidak sesat. Maka ini bukan kata saya, kata tokoh balaghah, dia juga mufasir, namanya Imam Zamakhsyari. Ilmu seseorang dianggap tidak sempurna kalau dia tidak menguasai balaghah. Sebab dijamin nggak paham Al-Quran. Kita tidak hendak menilai si A, si B secara personal dalam fenomena kesalahan. Tidak. Tapi justru kata-kata itu kan mendorong kita. Mudah-mudahan belajarnya kita ini bagian karena didorong oleh itu. Kenapa nggak dianggap sempurna? Karena dia nggak memahami secara persis tentang Al-Quran, ayat. Kenapa nggak memahami secara persis? Karena secara historis, balaghah itu anak kandung Al-Quran. Yang kemarin dijelaskan intinya ilmu ma'ani. Ma'ani itu makna, makna itu maksud. Allah ngasih kalam, ngasih perintah, larangan, ngasih berita, kan ada maksudnya. Itu yang bisa ditangkap hanya oleh ilmu balaghah. Tidak menafikan sama sekali ilmu-ilmu Al-Quran yang lain. Oleh karena itu, memang sejatinya, nah gitu. Disebut ulama bukan yang mempelajari, yang menguasai. Dan saya belum menguasai, sama-sama kita lagi belajar. Cuma sejauh atau sedekat yang saya pahami lewat nahwu dan sorof, oh ternyata memang luar biasa, sangat membantu memahami. Apalagi kalau sudah dalam balaghah. Bukan membicarakan yang tersurat, tapi yang tersirat. Apa diantaranya tadi yang dalam pelajaran kita? Allah lagi ngomong sama siapa? Nah, kan luar biasa itu jangkauan itu. Lagi ngomong sama jin juga. Lewat ilmu yang dipelajari, kita jadi tahu. Ini Allah lagi ngomong sama malaikat. Allah lagi ngomong sama jin. Allah lagi ngomong sama si A, sama si B, sama si C. Nah itu. Jadi kita tidak hendak belajar balaghah menjadi alat untuk menilai si A, si B, si C, tidak. Tapi justru dalam rangka, tadi substansinya,
mendekatkan makna atau maksud yang terdapat di balik setiap ayat atau hadis. Baik. Silakan Pak Jamal. Baik, Ustaz. Ya. Ini sudah jam 9:30, Ustaz. Bagaimana ini? Dulu Pak Jamal 2 kali, saya baru sekali. Tadi demo. Silakan. Kalau Pak Yai, dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah ada ayat kursi, di mana itu merupakan ayat yang istimewa. Secara balaghah, secara khobar, secara mukhotob ataupun taukid, di mana itu sebetulnya kunci kehebatan daripada ayat kursi itu dari tinjauan balaghah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai kepada yang terakhirnya. Iya. Wa huwal azizul hakim. Itu disebutkan dalam beberapa kitab tafsir ulumul Quran sebagai ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Dari pandangan balaghah, di mana itu titik-titik kemuliaannya? Iya. Sudah. Pak Jamal udah itu? Udah nanyanya? Udah. Ini mah bukan nanya, ngetes. Iya, ngetes. Enggak, betul Pak Yai. Saya itu masih bingung itu. Insya Allah Pak Yaya juga udah pernah baca. Apa yang pernah juga saya baca terkait ayat kursi. Istimewa, dahsyat, mujarabnya. Karena di situ dalam satu ayat itu disebut nama Allah sampai 17. Kalau nggak salah antara 17 16. 16 kali. Baik Allah yang langsung maupun kata gantinya. Bahkan dari sekian kata ganti yang menunjuk kepada namanya yang dianggap paling dahsyat oleh para ulama, termasuk Pak Quraish Shihab, itu adalah yang domir gaib. Ya'lamu. Itu dahsyatnya. Nah, para ulama berkata seperti itu nggak sembarangan. Dia betul-betul menghayati. Apa pelajaran buat kitanya? Oleh karena itu, ketika kita membaca ayat kursi, kita juga harus menghayatinya kayak begitu. Kedahsyatan yang dianalisis oleh para ulama. Bahkan emang hadis menyatakan Al-Quran paling panjang Al-Baqarah. Tuh gitu. Ya, kalau hadis bilang Al-Baqarah dibaca dalam Al-Quran, di rumah itu nggak akan masuk setan, jin yang mengganggu. Sejauh mana kemujaraban itu berpulang kepada kita. Demikian pula halnya dengan ayat kursi. Saya cerita sedikit. Ya. Dulu tayangan luar biasa itu di televisi tentang alam gaib. Yang kemudian ada sedikit protes juga. Bukan cuma cerita gaib, tetapi juga ada tayangan uji nyali. Ya atau tidak? Ya. Uji nyali itu. Ya. Dibawa ke tempat serem. Ya. Nanti ada makhluk halus. Akhirnya ada si perempuan itu. Dia uji nyali karena ngejar hadiah kali. Ya. Muncul godaan makhluk halus, dia baca Mu'awwizatain, Al-Ikhlas, ayat kursi, sampai bebusa istilahnya. Tetap aja takut. Tuh, tetap aja takut. Iya. Bahkan terus nangis. Udah nangis, berakhir diwawancarai itu. Sama wartawan katakanlah. Dia ngomong, saya lagi takut diwawancarai. Gimana sih? Nggak pada tahu diri. Tuh. Tak ada pengaruh sedikit pun. Iya. Oleh karena itu, berpengaruh atau tidaknya sesuai dengan kespesialisan fadilah ayat-ayat tertentu itu, sejauh mana kita menghayati. Apa artinya ayat kursi yang disabdakan sebagai pamungkas umpamanya, tapi kita tidak menghayati.
Oleh karena itu yang penting bagi kita bukan soal ayat mana yang pamungkas. Ya, ayat mana yang mujarab, bukan. Tetapi adalah sejauh mana kita mendarah dagingkan itu makna, mengantarkan kedekatan kepada Allah, maka Allah mengijabah apa yang kita inginkan, doakan dibalik membaca ayat tersebut. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi maknanya apa ayat kursi itu? Maknanya apa? Makna apa? Makna dari ayat kursi itu diambilnya sebagai maknanya itu apa? Ya udah, nanti itu mah kajian khusus. Iya. Ya benar. Semua ayat kursi dari segi balaghah tuh tadi tuh, ingat tuh. Baik. Kita lihat. Iya, baik. Waktu sudah jam 9:30, Ustaz. Waduh. Jangan Tidak terasa, Ustaz. buru-buru ngapa, kalem aja santai. Masya Allah. Dia udah ngopi, saya belum ngopi. Oh, belum ngopi, tapi Bapak sudah makan durian, Pak. Ustaz, boleh nggak tambocie? Tambocie. Baik. Siapa tuh? Fahrudin, Ustaz. Pak Fahrudin lagi nih, silakan Pak. Ustaz, fenomena yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan kita